Hai teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Kimia Umum. Adapun anggota kelompok kami yaitu Asni Wardani, Deriantika, Lili Yesi, Nurjana Surbakti, dan Sahira Pulungan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Iis Siti Jahro, MSI, dan Ibu Sisalawati Amdayani, SSI, MPD. Halo teman-teman semua, saya Lili Panggabean akan menjelaskan tentang biomolekul, tepatnya mengenai karbohidrat. Biomolekul adalah senyawa organik yang dapat ditemukan dalam tubuh makhluk hidup. Pada umumnya, biomolekul adalah senyawa yang berukuran relatif besar. Karena itu, beberapa jenis biomolekul termasuk makromolekul. Dalam pembahasan kali ini akan dibahas tentang biomolekul karbohidrat. Karbohidrat tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun, sebagian orang mungkin ada yang belum mengetahui apa sih karbohidrat itu. Karbohidrat adalah zat gizi sumber energi yang paling penting bagi makhluk hidup. Karena apa? Karena karbohidrat adalah senyawa sumber energi utama bagi tubuh. Hal ini karena molekulnya menyediakan unsur karbon yang siap digunakan sel. Karbohidrat adalah salah satu ataupun beberapa senyawa kimia termasuk gula pati dan serat yang mengandung atom C, H, dan O dengan rumus kimia CnH2O kali N. Dalam tubuh manusia, kira-kira 80% kalori yang berasal dari karbohidrat. Senyawa karbohidrat menyumbang 70-80% sumber energi untuk aktivitas manusia. Konsumsi rata-rata karbohidrat dalam makanan sekitar 65% dan energi yang dihasilkan dari metabolisme seluler karbohidrat tersebut akan digunakan untuk metabolisme biomolekul lainnya seperti protein, lemak, dan asam nukleat. Berdasarkan hasil hidrolisisnya, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang pertama, monosakarida, yaitu karbohidrat yang paling sederhana, tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana lagi. Misalnya seperti glukosa, fruktosa, ribosa, dan galaktosa. Yang kedua adalah disakarida, yaitu karbohidrat yang bila dihidrolisis terurai menjadi 2 molekul monosakarida, misalnya sukrosa, maltosa, dan laktosa. Yang ketiga adalah polisakarida, yaitu karbohidrat yang bila dihidrolisis terurai menjadi banyak ataupun lebih dari 10 molekul monosakarida, misalnya amilum, glikogen, dan selulosa. Ada beberapa uji karbohidrat yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu makanan tersebut mengandung karbohidrat atau tidak. Yang pertama adalah uji Molis. Pada uji ini, mula-mula larutan sampel diberi beberapa tetes larutan alpha-naftol, lalu diberi H2SO4 pekat secukupnya hingga terbentuk 2 lapisan cairan warna. Bila terbentuk cincin warna merah keunguan, larutan sampel mengandung karbohidrat. Bila tidak, maka larutan sampel tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya adalah uji Fehling dan uji Benedict. Uji ini digunakan untuk menunjukkan adanya gula pereduksi, yaitu monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa. Gula pereduksi akan bereaksi dengan pereaksi Fehling ataupun pereaksi Benedict, menghasilkan endapan bata merah Cu2O. Dan yang terakhir adalah uji iodin. Uji ini digunakan untuk menunjukkan adanya amilum. Larutan sampel yang mengandung amilum ataupun amilosa setelah diberi larutan iodin akan menghasilkan warna biru. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang karbohidrat. Terima kasih. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Deriantika dari kelompok 7. Di sini saya akan mencoba uji karbohidrat terhadap 5 makanan pokok. Adapun makanan pokoknya yaitu nasi, jagung, kentang, ubi, dan roti. Dan adapun alat yang saya gunakan yaitu sarung tangan dan betadine. Langkah pertama, saya akan menetesi sebanyak 5 tetes betadine
betadin terhadap masing-masing makanan. Jika makanan tersebut berubah warna menjadi biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Tetapi jika makanan tersebut tidak berubah warna atau berwarna kuning kecoklatan, maka makanan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Pada makanan pertama yaitu nasi, kita akan menetesinya sebanyak 5 kali. Kemudian jagung, kemudian kentang, kemudian ubi, kemudian roti. Pada makanan pertama, setelah ditetesi oleh betadin, perubahan warna yang terjadi yaitu biru kehitaman. Yang kedua, pada jagung, setelah ditetesi betadin, perubahan warna yang terjadi yaitu biru kehitaman. Yang ketiga, kentang, setelah ditetesi betadin, perubahan warna yang terjadi yaitu biru kehitaman. Kemudian ubi, setelah ditetesi betadin, warna yang dihasilkan yaitu biru kehitaman. Dan yang terakhir, roti. Setelah ditetesi betadin, perubahan warna yang terjadi yaitu biru kehitaman. Dari hasil percobaan yang telah saya lakukan, dari kelima makanan tersebut terbukti bahwa kelima makanan tersebut mengandung karbohidrat. Karena setelah saya tetesi dengan larutan betadin, perubahan warna yang terjadi adalah biru kehitaman. Di mana jika perubahan yang terjadi biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Di sini saya akan melakukan uji coba kandungan karbohidrat pada buah-buahan dengan menggunakan betadin. Buah-buahan yang saya gunakan yaitu jambu biji, alpukat, jambu air, semangka, dan nanas. Langkah pertama, masing-masing dari buah akan diteteskan dengan betadin sebanyak 2-3 tetes. Hasil yang diperoleh yaitu tidak ada buah yang digunakan mengandung karbohidrat karena tidak terjadinya perubahan warna menjadi biru kehitaman, melainkan warna coklat yang dihasilkan oleh betadin. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurjanah Guru Surbakti. Saya akan melakukan praktikum yaitu uji kandungan karbohidrat terhadap sayuran. Nah, alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam praktikum ini adalah alatnya berupa sarung tangan dan 5 piringan untuk tempat sayurannya. Nah, bahannya berupa 5 macam sayuran. Yang pertama, buncis, yang kedua, daun singkong, yang ketiga, terong ungu, yang keempat, kembang kol, dan yang terakhir, sawi putih. Dan yang terakhir, bahannya adalah betadin yang berfungsi sebagai reagen. Cara kerja yang akan saya lakukan dalam praktikum ini adalah pertama-tama, saya akan meneteskan beberapa tetes betadin terhadap masing-masing sayuran. Nah, jika setelah saya meneteskan betadin terhadap masing-masing sayuran, warna larutan betadin berubah menjadi biru kehitaman atau ungu kehitaman, itu berarti sayuran ini mengandung zat karbohidrat. Tapi, jika setelah saya meneteskan larutan betadin terhadap masing-masing sayuran, warna larutan betadin tetap berwarna kuning kecoklatan, itu berarti sayuran ini tidak mengandung karbohidrat. Sekarang saya akan meneteskan beberapa tetes betadin terhadap buncis. Selanjutnya, saya akan meneteskan beberapa tetes betadin terhadap daun singkong. Selanjutnya, saya akan meneteskan beberapa tetes betadin terhadap terong ungu. Selanjutnya, saya akan meneteskan beberapa tetes betadin terhadap kembang kol. Dan yang terakhir, saya akan meneteskan beberapa tetes betadin terhadap sawi putih. Sekarang, kita akan menunggu reaksi yang terjadi. Sekarang kita akan melihat reaksi kimia yang terjadi.
Nah, pertama-tama pada sayuran buncis. Di sini larutan betadin tetap berwarna kuning kecoklatan. Selanjutnya, daun singkong. Di sini juga larutan betadin tetap berwarna kuning kecoklatan. Selanjutnya, terong ungu. Di sini juga larutan betadin tetap berwarna kuning kecoklatan. Selanjutnya, kembang kol. Di sini juga larutan betadin tetap berwarna kuning kecoklatan. Dan yang terakhir, sawi putih. Di sini larutan betadin tetap berwarna kuning kecoklatan. Kesimpulannya, kelima sayuran yang saya reaksikan dengan betadin, larutan betadinnya tidak berubah warna atau tetap berwarna kuning kecoklatan. Itu artinya, kelima sayuran yang saya reaksikan ini tidak mengandung zat karbohidrat. Kesimpulan dari praktikum kimia umum yang menguji zat karbohidrat yang terdapat pada makanan pokok, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah makanan pokok. Makanan pokok ini mengandung karbohidrat karena nasi, jagung, roti, ubi, dan kentang mengandung zat amilum yang merupakan zat bereaksi yang akan bereaksi jika bertemu dengan zat iodin pada betadin. Hasil reaksi antara zat amilum dan iodin ini menghasilkan perubahan warna. Pada larutan betadin menjadi warna biru kehitaman atau ungu kehitaman. Sedangkan pada makanan yang tidak mengandung karbohidrat adalah sayuran, yaitu buncis, terong ungu, daun singkong, kembang kol, dan sawi putih. Dan buah-buahannya yaitu nanas, alpukat, jambu air, dan semangka. Hal ini terjadi karena sayuran dan buah-buahan tidak mengandung amilum yang menyebabkan warna betadin tetap berwarna kuning kecoklatan ketika diteteskan ke bahan sayuran dan buah-buahan.